tolonglah saudaramu baik dia menzalimi maupun dizalimi. Kemudian ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan menolongnya jika dia dizalimi. Bagaimana caranya? Kami akan menolong orang yang menzalimi. Engkau cegah dari perbuatan zalim. Ini menunjukkan pada zaman jahiliyah dahulu orang yang zalim pun akan ditolong kalau itu dari golongannya. Jadi rahimahullah, barangkali ini dulu yang kita sampaikan tentang keadaan Arab jahiliyah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terakhir adalah fitnah perang antar suku sampai Aus dan Khazraj itu. Ya, Aus dan Khazraj itu dulu perang terus. Siapa yang fitnah adalah orang Yahudi yang tinggal di situ, sehingga mereka perang terus. Pada zaman Rasulullah SAW pasti ada perang juga, perang saudara antara Aus dan Khazraj dan antara Ansar dan Muhajirin mau perang. Cuman Rasulullah SAW mencegahnya. Maka turunlah itu wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wadzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ketika dulu kamu bermusuhan sebelum masuk Islam. Sekarang kamu berperang lagi, jangan. Ini pada zaman jahiliyah. Kemudian sekalian, ini beberapa kebiasaan orang jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Barangkali ada tanya jawab, silakan Pak, ya silakan. Masalah bank sperma di Amerika, ya. Pertanian, Pak. Ya, pertanian. Kemudian ketika para petani mau disuplai bibit sapinya, karena kekurangan data, maka ada sperma dari sapi itu ditabung di pertanian. Kemudian disuntikkan ke sapi betina, ya. Nah, ini hanya ya, terima kasih Pak. Ini namanya bank sperma sapi. Sekarang saya tanya dulu Pak, sapi itu bagaimana proses perkawinannya? Ada akad ijab dan kabul nggak? Ada walinya nggak? Kan nggak ada. Terus saya ingin sama sapi, wali kamu dulu siapa? Artinya pernikahan ini hanya berlaku untuk manusia. Maka kalau binatang, ya dibebaskan. Ya, dia mau punya istri 10, mau istri 100, satu istri punya suami 100, tapi sapi ya. Suaminya sapi, istrinya sapi. Itu terserah, tidak ada yang melarang. Bahkan makanya tadi dibolehkan. Ya, satu. Biasanya begini, para peternak itu mungkin lebih tahu. Itu kambing itu ada 100. Itu betina semua Pak. Jantannya cuma 1. Satu itu untuk menghamilin 100 yang betina ini. Itu begitu. Makanya dibolehkan kita ya, 1 jantan itu untuk menghamili 100 betina. Nah, bagaimana dengan sperma ini sebutkan dalam hadis Pak? Kita tidak boleh. Rasulullah SAW menahan anil fahal, ankas bil fahal. Jadi ankas bil fahal, Rasulullah SAW itu melarang kita menjual sperma binatang jantan. Menjual itu nggak boleh. Jadi makanya saya punya kambing laki-laki, kambing jantan. Bapak mempunyai kambing betina, saya jual 1 sperma harganya sekian, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini ada sesuatu yang remeh. Kenapa nggak dipinjamkan saja? Makanya begini, Pak, saya punya kambing betina 5, Bapak kan punya jantan. Gimana kalau jantan itu taruh di betina 5 hari, nanti saya balikkan lagi? Ya, kalau pinjam boleh. Tapi kalau saya sewa gimana? Ya selama 5 hari saya bayar sekian, nggak boleh. Itu seperti wayamna'un al-ma'un, melarang ma'un. Maksud al-ma'un itu apa? Al-ma'un itu barang-barang yang bermanfaat, kayak paku, kayak pompa
pompa sepeda, kayak garam, gula, korek api, ya, sapu. Itu kalau tetangganya, Pak, saya mau pinjem palunya, bayar satu hari 50.000. Lah ini terlalu, itu namanya al-ma'un yang dikecam oleh Allah dalam surah al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un, melarang. Ma'un itu maksudnya palu, paku, korek api dan sebagainya. Cuma palu saja bayar, tak sudah kembalikan. Pak, saya minta korek api satu, bayar katanya satu batang. Kan terlalu. Makanya dilarang kita memperjualbelikan barang-barang yang seperti itu. Pinjamkan saja. Begitu juga sperma jantan itu dipinjamkan saja. Maka kalau disuntikkan boleh, asal tidak diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak ya? Ya. Ada hubungan pernikahan ya, tidak pernikahan. Yang saya tanyakan, itu awalnya ada nikah mut'ah itu di zaman siapa? Ya, nikah mut'ah adalah nikah untuk bersenang-senang. Orang sekarang makan nikah kontrak, yaitu kayak kontrak rumah, rental mobil. Nah itu, mobilnya itu perempuan, dirental selama 4 hari karena mau mudik. Rental satu hari berapa Pak rental mobil? 400.000. Merental perempuan juga 400.000. Kalau itu untuk jangka pendek, short time itu 400.000. Kalau long time 3 hari, nah sampai selesai itu saya kira 1 juta. Ada harga-harganya. Ya, nikah mut'ah itu seperti itu, nikah kontrak. Jadi saya nikah dengan kamu, sepakat laki-laki dan perempuan, saya nikah selama 1 bulan. Setelah itu selesai. Kapan terjadinya? Pada zaman Rasulullah SAW sudah terjadi. Bahkan beliau sempat membolehkan. Kapan? Pada perang Khaybar, ya. Pada perang sebelum itu, karena waktu itu umat Islam masih sedikit, kemudian mereka berperang keluar daerah, ya, sampai berminggu-minggu, bertahun-tahun, ya, meninggalkan keluarganya. Kasihan ini laki-laki berperang meninggalkan istrinya. Sudahlah, kamu dibolehkan menikah dengan wanita setempat. Ya, 3 hari, 4 hari sampai perang selesai baru pulang, nanti cerai. Tetapi itu sudah dihapus, tidak boleh lagi nikah mut'ah sampai hari kiamat. Ya. Jadi ada 2 hal pada perang Khaybar itu telah diumumkan oleh Rasulullah SAW, telah dilarang nikah mut'ah sampai hari kiamat, dan telah dilarang namanya daging keledai jinak. Dulu kan bejannya itu diharamkan. Kalau ada keledai jinak itu dagingnya haram karena najis. Jadi sampai sekarang tidak boleh nikah mut'ah lagi. Walaupun sebagai orang Syiah, ya, kelompok sesat ini membolehkan nikah mut'ah. Ya. Makanya banyak pemuda-pemuda yang masuk ke Syiah karena mencari nikah mut'ahnya itu. Ya itu, ini sesat. Ya, Majelis Ulama Jawa Timur telah mengatakan sesat Syiah ini, walaupun Majelis Ulama Pusat belum berani. Ya. Dan ini yang terjadi di Syria, ya, perang antara Syiah dan Ahlussunnah itu terjadi di Syria. Allah alam bisawab. Ya. Ya silakan. Waalaikumsalam. Apa? Lata Uzza wa Manat, ya. Sejarah orang musyrik, Bu dan Bapak sekalian, itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam tersebutkan dalam surat An-Nuh, maksudnya dalam tafsir pembahasan itu. Surat Nuh itu ada namanya la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suma'a wa la yaghus wa ya'uq
Yahud wa Nasra. 5 orang ini 5 orang soleh, ustaz ulama, orang soleh. 5 orang tokoh-tokoh mereka. Kemudian murid-muridnya ini kan ngimani tokoh meninggal dunia. Kita tuh kehilangan tokoh, kita kehilangan panutan. Supaya ingat, kita buat patung orang soleh. Supaya apa? Supaya ingat akhirat. Tujuannya pertama bagus. Ya, kalau dia dekat dengan patung ulamanya, dia imannya bertambah. Kemudian orang itu meninggal dunia, maksudnya generasi itu meninggal dunia, punya anak-anak, punya cucu, punya buyut. Akhirnya buyut ini nggak tahu patungnya dulu untuk apa sih, nggak tahu juga itu bapak sama nenek moyang kami yang buat. Akhirnya patung itu disembah. Nah, patung orang soleh yang tadinya tujuannya baik itu disembah. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan agar mereka jangan menyembah 5 patung orang soleh itu. Dari situ para ulama mengatakan kita tidak boleh membuat patung karena menyerupai buatan Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti kalau buat patung pada hari kiamat akan ditentangkan, "Wahai orang yang buat patung, berilah dia nyawa." Enggak bisa, siksa lawannya. Makanya haram kita membuat patung. Pertama itu menyerupai ciptaan Allah, kedua menyebabkan orang menyembah patung. Lah sekarang zaman jadi abad modern itu perumahan-perumahan elit, ya di sini nggak ada, ya. Di perumahan itu dibangun patung-patung. Yang dulunya nggak ada patung dibangun patung. Saya khawatir di sini nanti dibangun patung. Patungnya patung kuda, patung kera, patung apa wayang-wayang itu gatot. Apa namanya? Pokoknya wayang-wayang itu Semar, Petro, Gareng, macam-macam lah, ya. Itu ada di perumahan-perumahan itu. Kan jadi nggak berkah, itu banyak setannya. Para malaikat pada menghindar dari rumah yang di dalamnya ada patung. Makanya patung ini hukumnya haram, tidak boleh dibuat, tidak boleh dijual belikan. Jadi salah satu jual beli yang haram adalah jual beli patung. Kita nggak boleh beli patung. Kemudian ya ini yang disepakati para ulama. Kemudian setelah itu tentunya gambar-gambar. Nah, gambar ini sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Kalau gambar itu tidak membuat kita mengkultuskan, tidak apa-apa. Ada sebagian malah begitu. Ya. Kita lihat kadang-kadang di masjid mungkin nggak ada gambarnya. Di beberapa masjid itu diberi gambar kiainya atau apa gitu. Di kantor-kantor diberi foto-foto ya, presiden dan wakil presiden yang mestinya tidak perlu itu. Di Turki itu juga ada namanya Rajulun Sunnah, ya, tokoh patung. Siapa itu? Kemal Atatürk yang meruntuhkan Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. Itu Kemal Atatürk. Karena apa? Karena di mana-mana ada patung dia, setiap jalan ada patung dia. Makanya kalau orang banyak gambarnya, banyak patungnya di mana-mana disebut dengan orang patung, tokoh patung. Di mana ada patung? Nggak perlu membuat orang mengkultuskan. Ya. Ini kalau bisa dihindari patung, dan seandainya ada patung di rumah dianjurkan. Ya. Pertama patung, maksudnya patung yang bernyawa. Ya. Kalau ada penggambar, kalau bisa tidak ditempel, tapi disimpan saja. Ada foto disimpan. Ya. Ada apalagi gambar-gambar yang bernyawa itu nggak ditempel, tapi disimpan itu lebih baik daripada kita terkena ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khilaf, masih khilaf, tapi sebaiknya kalau nggak perlu nggak usah dilakukan. Ya silakan. Tujuannya mau patung. Ya. Untuk mengenang jasa apa juga juga banyak berpatung kan mengenang jasa. Ya Pak, mengenang jasa tadi kan saya ceritakan Pak. Dulu orang-orang sebelum Nabi Nuh itu banyak sekali, ini kan tokoh. Dibuatlah patung untuk mengenang jasa. Apa Pak? Mengenang jasa, bahkan untuk menggerakkan supaya kita semangat. Kan kita yang mengenang jasa, anak didik kita, cucu kita nggak tahu kalau itu mengenang jasa. Akhirnya apa? Menyembah patung itu. Itu yang terjadi
pada zaman Nabi Nuh. Zaman sekarang mungkin tidak disembah, ya, tapi mungkin dikultuskan dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya bukan ke situ, Pak. Tujuannya cuma kita menghindari dari pengkultusan, menghindari dari penyembahan dan seterusnya. Yang ketiga, biayanya banyak sekali, ya. Kan mengenang jasa tidak harus dengan cara dibuat patung. Kalau begitu nanti saya buat patung bapak saya, buat patung semuanya buat patung. Akhirnya di negara Indonesia ini buat patung-patung. Ya, sudah ada kan sebagian. Makanya kalau umat Islam, udahlah yang ada sudah nggak usah dipatung sekarang. Baru saja saya ke Lampung. Lampung dulu itu tidak ada patungnya, Pak. Karena wali kotanya atau tokoh yang saya lupa, pokoknya ada tokoh di situ yang berkuasa, akhirnya buatlah patung bapaknya. Coba bayangkan. Menghabiskan anggaran berapa ratus juta untuk membuat patung bapaknya. Kenapa bapak kamu dibuat patung? Karena bapakku dulu tokoh di Lampung ini. Sekarang di jalan raya Lampung itu ada apa namanya patung orang. Ada di mana? Nah, nanti setiap orang ngaku bapaknya jadi tokoh, ini buat patung di jalan-jalan patungnya. Makanya kalau bisa, ya, yang ada sudahlah yang ada, tapi jangan membangun lagi. Ya, kebanyakan patung, kebanyakan biaya, bahkan malah banjir itu ya. Mendingan untuk membiayai tanggul daripada untuk buat patung kan begitu. Wallahu a'lam bishawab, itu aja Pak, pendapat saya. Ya. Walaupun itu mengenang, sebaiknya besok-besok kalau mengenang tokoh itu nggak usah dibuat patung, tapi mengenang tokoh dengan cara apa? Dengan cara ngikutin perbuatan tokoh itu sih. Seandainya tokoh itu baik, kita ikutin. Pokoknya begini sekarang, kita ingin mengenang jasa Rasulullah SAW. Apakah kemudian kita buat patung? Enggak. Bahkan tidak boleh kita membuat film, ya, film tentang, saya sebenarnya ada film tentang sirah ini, namanya film Risalah, film yang banyak sekali. Itu Rasulullah tidak dilihatkan sama sekali. Padahal kita butuh untuk mengenang beliau. Tidak, kenapa? Dikhawatirkan akan diputuskan. Gambar begitu mah nggak boleh, gambar pun nggak boleh. Bahkan nanti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali Khulafaur Rasyidin pun tidak boleh. Tapi sekarang muncul film, namanya film Umar. Itu sudah dilihatkan Umar, maksudnya kurang pas. Banyak para ulama mengatakan Umar jangan digambarkan, Abu Bakar Siddiq jangan digambarkan. Karena kalau digambarkan jadi kurang terhormat. Sebenarnya Pak, kalau saya Pak buat patung itu, melukis itu kurang terhormat lah, nggak menghormati karena wajahnya nggak persis dengan wajah aslinya. Kalau kita melukis kan wajahnya agak belok-belok dikit, ya mestinya hidungnya bagus, mancung, digambar karena gambarnya nggak bagus, jadi hidungnya dipesek. Itu aja Pak, saya lihat dengan anak-anak saya kadang itu tahu Pak, ada itu calon-calon wali kota, ya itu kan iklan, ada di tempel-tempel itu Pak, ya gambarnya besar-besar kan. Itu ada wali kota, ada salah satu calon bupati lah, wali kota di mana gitu. Itu dia ganteng sebenarnya, diberi kacamata oleh orang yang iseng, kacamata diberi jenggot, orang tertawa. Ini kalau lihat tertawa terbahak-bahak. Menghina nggak? Menghina. Kenapa? Karena gambarnya ada di mana-mana. Makanya kalau gambar di mana-mana itu lebih rentan untuk dimanipulasi dan ditambahin macam-macam sehingga bentuknya jadi lucu. Menghina kan, menghina. Makanya kalau kita ingin terhormat, jangan sampai foto kita tersebar. Kalau foto kita tersebar itu nanti dibuat macam-macam. Ya, ini sebaiknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup karena sudah siang. Ya. Ini salah satu episode sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa mulai mengajarkan atau menyampaikan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal dunia. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.